Video ini akan membahas soal membuat arena Crash Gear sendiri, DIY. Dan juga akan membahas beberapa aspek kalau kamu pengen bikin arena Crash Gear sendiri. Kalau dirasa videonya terlalu panjang, cek deskripsi di timestamp, nanti kalian tinggal cabut ke part yang pengen kalian denger aja gitu, nggak apa-apa. Oke, kita mulai pembacaan yang pertama adalah, kalau kamu pengen bikin arena Crash Gear, kalian harus tahu dulu, syarat arena Crash Gear itu apa aja syarat. Jadi kalian bagian-bagian yang harus ada, bukan harus ada sih. Bagian-bagian yang harus diperhatikan ketika kalian akan membuat arena Crash Gear. Yang pertama adalah alas. Alasnya itu syaratnya adalah harus licin. Jadi beda sama Tamiya yang dia ada karetnya. Crash Gear itu bawahnya tidak ada karetnya, rodanya. Jadi dia bakal dia rodanya muter, tapi dia slippery. Jadi dia ada efek kayak ngedrift, muter, dan lain sebagainya. Terus habis itu ada bagian dindingnya, dinding pembatasnya ini dia yang pertama tingginya kalian bisa cek, terserah sih sebenarnya tingginya mau berapa, tapi kalau misal rata-rata setauku itu sekitar 2,5 cm sampai 3 cm. Dan terus aku sempet cari juga di YouTube dan beberapa tempat lain, orang yang bikin arena Crash Gear sendiri, rata-rata mereka tidak terlalu memperhatikan dindingnya ini, dinding pembatas arenanya. Jadi dinding pembatas arenanya ini juga harus licin. Mungkin kalian pernah cari juga di video lain atau bagaimana gitu kan. Ada orang bikin arena sendiri, terus habis itu ketika dicoba pakai Crash Gear-nya, yang Crash Gear-nya stuck di pinggir arenanya, atau tahu-tahu Crash Gear-nya nyelonong aja gitu keluar pembatas gitu dan lain sebagainya. Itu karena rata-rata yang pada bikin yang aku lihat itu mereka mengabaikan faktor licinnya ini. Jadi bahannya mau dibikin sama juga nggak apa-apa sama alasnya gitu. Jadi kan alasnya udah licin, kalian mau bikin dengan bahan yang sama biar dindingnya licin gitu juga boleh. Terus yang ketiga adalah ukurannya. Ukurannya kalau yang standar kayak turnamen gitu ya, atau kalian kalau misal cari di marketplace dan lain sebagainya, orang yang bikin arena Crash Gear rata-rata pada pakai ukuran 90 buat panjangnya, 90 cm kali 45 buat lebarnya. Arena yang aku buat ini lebih kecil dari itu. Aku pernah nyoba arena yang lebih kecil lagi, dan semakin kecil arenanya, semakin nggak seru. Semakin nggak seru pertandingan Crash Gear-nya. Jadi kayak ketika arenanya yang pakai yang 90 yang panjang itu, dia tuh kayak ada efek ngedas gitu kan. Dari jauh langsung serak gitu kan. Cuman kalau misal arenanya terlalu kecil, efek itu tuh hampir nggak ada. Pun lagi kalau misal arenanya terlalu kecil, kayaknya malah lebih seru main Beyblade deh. Oke, yang selanjutnya adalah ide bahan yang bisa kalian pakai untuk digunakan sebagai bahan buat kalian kalau pengen bikin arena sendiri. Kemarin soalnya aku kan kemarin dari nol juga nyarinya, jadi kayak cari-cari tutorial dan jarang sekali ada yang membahas bahan yang dipakai apa, cara bikinnya gimana, dan lain sebagainya. Yang pertama adalah base dari arenanya sendiri. Jadi kayak material yang dipakai buat nanti arenanya itu di atasnya gitu lah. Pondasinya gitu lah. Pondasinya itu kalian bisa pakai triplek, bisa pakai kayu. Mungkin agak susah kali ya kalau misal kayu, soalnya nanti harus jarang juga kan misal pakai ukuran yang 45 cm gitu lah. Jarang juga ada papan kayu lebarnya 45 cm dengan panjang 1 meter. Misal pun ada, harganya pun mungkin agak bakal mahal. Dan itu menyalahi esensi arena Crash Gear yang bikin sendiri. Dimana arena Crash Gear yang bikin sendiri, yang DIY, itu kan kalian pasti berharap harganya jauh lebih murah daripada arena Crash Gear bagus yang mahal di luar sana. Biasanya sekitar di atas 300 ribuan. Nah, targetnya adalah bikin arena di bawah 300.000 itu. Tadi bisa apa? Bisa pakai triplek, bisa pakai kayu, bisa pakai, aku nggak tahu nyebutnya gimana, plywood. Itu tuh kayak triplek yang disusun, triplek press. Jadi kayak ada sekitar 4 atau 5 triplek terus dipres jadi satu, dia jadi agak tebel gitu. Terus ada blockboard namanya, mirip kayak yang plywood tadi, cuman kalau plywood itu kan dia triplek yang disusun. Kalau yang blockboard itu tengahnya ada kayunya, ada kayak semacam, aku nggak tahu gimana dia kayunya ada di tengah, jadi kayak sandwich, kayu di tengah,
atas bawah di press sama triplek. Terus ada partikel. Partikel itu kalau misal kalian beli meja atau furniture murah yang itu terbuat dari serbuk kayu dalamnya, misal pernah kalian bongkar atau pas lagi rusak terus kalian tahu dalamnya ada serbuk kayunya gitu kan yang dipakai buat bahannya, itu namanya partikel. Atau kalau misal males pakai yang berat-berat, bisa juga pakai styrofoam buat dasarannya gitu. Atau kalau misal ada ide base lain gitu, nanti kalian misal mau nambahin pengetahuan. Misal kalian mau ngoreksi atau nambahin video ini, kalian tulis di kolom komentar aja biar yang lain juga bisa ikutan tahu atau dapat insight atau inspirasi juga buat bikinnya. Kemudian ada alas atau lantai buat arenanya. Ininya yang nanti bakal crash gear, dia bakal main di situ. Nah, buat alasnya ini kalian butuh sesuatu yang licin. Kalau yang paling mahal, paling bagus itu emang pakai akrilik. Cuman itu juga yang jadi alasan kenapa arena yang kalian lihat di marketplace dan lain sebagainya itu harganya di atas 300.000 dan 300 ke atas. Yang material paling mahal di situ adalah akrilik buat alasnya. Nah, selain akrilik, kalian juga bisa ganti sama yang lain, melamin board. Melamin board itu yang dibuat di whiteboard kayak gini, ini pakai melamin board. Terus misal kalian bisa juga pakai kayak lantai keramik gitu juga nggak apa-apa. Jadi kalian cuma tinggal dindingnya aja, kalian main di ruang tamu atau apa gitu, pakai lantainya kalian cuma tinggal bikin buat dindingnya doang gitu bisa. Fiber pagar, jadi kalau ada mika yang biasa dipakai buat nutupin pagar gitu namanya, kalau misal di toko bangunan biasanya nyebutnya mika pagar, itu juga bisa, cuman ya ada plus minusnya lah, ada plus minusnya dari semua bahan ini. Stiker marmer, kalian pernah nggak sih lihat furniture yang itu seolah-olah dari bahan marmer dari jauh, tapi setelah dideketin ternyata itu adalah kayu yang dilapisin pakai stiker marmer. Stiker marmer itu berapa? Paling 15 ribuan. 15 ribu. Nggak tahu, cek aja di marketplace kesukaan kalian. Namanya stiker marmer. Yang aku nggak suka dari stiker marmer adalah dia ada motif marmernya. Aku belum nemu yang polosan. Tapi itu lumayan licin juga, lumayan licin dan lumayan lumayan agak tebel gitu. Tidak seperti stiker kayak Scotland atau stiker yang kalian tempel di helm kalian gitu. Enggak, ini stikernya lebih tebel. Atau bisa pakai kaca. Cuman kalau pakai kaca, satu resikonya dia bakal rawan pecah ya kan. Apalagi dipakai buat tubruk-tubrukan di atasnya. Belum lagi nanti kalau mindah gitu kan ada rawan jatuh atau apa, malah agak bahaya. Cuman kalau misal pengen nyoba ya nggak apa-apa. Cuman satu yang harus diperhatiin ketika kalian pakai kaca adalah kaca itu dia sifatnya keras banget, dan ban crash gear kalian itu kan nggak mungkin rata, dia pasti ada aus bergerigi dan lain sebagainya gitu. Itu kalau di kaca bikin crash gear kalian nggak nempel, tapi kayak agak loncat gitu. Kalian kalau pernah, atau pasti di rumah kalian ada kaca deh, coba aja kaca jendela gitu, taruh crash gear kalian, taruh di atasnya, pasti bodoh. Cuman kalau misal mau nyoba, ya nggak apa-apa. Saranku kalau misal pakai kaca, bawahnya kasih yang styrofoam. Jadi base-nya pakai base styrofoam. Itu buat ngurangin getaran kacanya sendiri, biar crash gear-nya tidak terlalu oleng pas dijalanin di atas kacanya itu. Dan sekali lagi kalau misal ada ide yang lain, kalau ada masukan pakai bahan apa lagi gitu, tulis aja di kolom komentar. Terus dinding pembatasnya ini nanti ada 3 bagian sendiri loh. Tidak semerta-merta cuman dinding doang. Jadi yang pertama, dinding kalian ada butuh sesuatu yang bisa dijadikan dinding si arenanya ini. Kalian bisa pakai triplek, bisa pakai seng, bisa pakai paralon, PVC, apapun yang sesuai dengan budget kalian dan gampang kalian dapetin di sekitar kalian gitu, nggak masalah. Kalau aku di sini pakainya adalah akrilik 2 mm, itu bisa agak ditekuk gitu kan. Nanti kita bahas yang arena yang ini. Tapi tadi ya, balik ke tadi ya, yang dindingnya itu bisa pakai busa ati. Jadi ini di arena-arena yang mahal yang kalian lihat di marketplace itu, dindingnya itu kan kayak karet gitu kan. Itu namanya adalah Eva Sponge atau busa hati. Itu mereka pakai yang ukuran 1 cm tebelnya. Jeleknya adalah ketika, kalau mereka mungkin karena buat bikin banyak, jadi dia beli yang langsung meteran gitu kan. Jeleknya adalah Eva Sponge itu tidak bisa beli ngecer, harus beli minimal 1 meter, setengah meter deh. Dan itu harganya lumayan mahal. 1 meternya itu sekitar 110-120 ribu. Itu yang ukuran 0,8. Kalau yang 1 mili harusnya lebih mahal lagi. Dan kalau beli setengah meter,
enggak setengah harga, tapi misal ketika beli 1 meter harganya 110, tapi ketika beli setengah meter harganya 80.000, semacam kayak gitu. Nyebelinya di situ. Pakai aluminium bisa, pakai aluminium atau pakai MDF. MDF itu adalah triplek yang biasanya dipakai di belakang figura foto. Jadi kalau misal kalian balik foto di ruang tamu kalian, belakangnya itu kan kayak ada tripleknya kan, itu namanya MDF. Itu juga bisa ditekuk gitu dan harganya lumayan murah. Tadi sempet tanya juga ke tukang MDF itu buat arena yang 90x45, ukurannya ininya aku budget sekitar 2 meter atau 2,5 meter gitu buat ininya, buat apa namanya, buat pinggirannya. Tingginya sekitar 5 cm. Aku tanya harganya berapa, nggak nyampe 6.000. MDF yang 2 mm. Kalau yang di atas 2 mm, ketika dibengkokin, takutnya patah. Kata masnya gitu tadi. Jadi saran kalau misal pakai MDF buat dinding, yang tebal 2 mm, harganya nggak nyampe 6.000. Terus bagian yang kedua dari dinding adalah shock breaker, peredam. Ini yang sering diabaikan sama mereka yang di luar sana yang make yang bikin arena crash gear custom sendiri atau DIY sendiri. Nggak pernah ada peredamnya. Jadi crash gear mereka pecicilan banget di arena. Terlihat kayak kok nggak mulus kayak yang arena-arena mahal gitu ya. Jadi di bagian luar ada dindingnya, di bagian tengah ada shock breaker-nya, peredam kejut ketika crash gear-nya nabrak dindingnya gitu. Pakainya adalah Evaspons atau busa hati yang aku bilang harganya mahal tadi. Cuman kalau yang aku pakai ini itu tebelnya cuma 4 mm doang. 4 mm, dan kemarin aku beli lembaran gitu, lembaran ukuran A3 lah, gede banget kok. Lembaran ukuran A3 gitu. Itu harganya cuma 6.500. Itu dipotong-potong dan masih sisa banyak banget. Fungsinya buat meredam getaran. Terus habis itu, ini juga ada beberapa yang bikin di luar sana, yang bikin sendiri. Mereka pikir, oh harus ada peredamnya, terus dikasih, ada yang pakai ban karet dalam, ada yang pakai apa, ada yang pakai Evaspons juga. Cuman habis itu udah. Dan crash gear mereka sering banget nancep di sponsnya itu. Nah, kesalahannya di situ. Kesalahannya adalah Evasponsnya tidak ada lapisan dalamnya lagi. Kemarin sempat kayak gitu juga, terus kok gini, kok nggak kayak yang di arena-arena bener gitu, crash gear-nya kok bodoh, sering nyangkut di pinggiran arenanya. Ya kan sponsnya itu kan keset ya. Sponsnya keset kan karet ya. Keset, dia kayak ngerem crash gear-nya di situ. Jadi misal crash gear-nya set, terus dia udah berhenti aja di sini, nggak yang teng. Nah, ternyata setelah aku lihat-lihat ke grup crash gear dan lain sebagainya, aku perhatiin gambar-gambar arena mereka, setelah spons itu ada satu lapisan lagi yang itu sama licinnya ya, kayak aku bilang tadi yang di segmen awal bahwa dinding itu juga harus licin. Nah, aku pakainya buat luar kan akrilik. Aku mikir adalah ya udah pakai akrilik aja buat dalamnya. Jadi kayak sandwich akrilik, tengahnya Evaspons gitu kan. Tapi akrilik terlalu keras. Sponsnya nggak ngefek. Nggak bisa buat meredam kejutannya. Akrilik paling kecil 1,5 mm tebelnya. Dan itu masih terlalu keras. Terus apalagi kemarin sempat mikir apa ya udah pakai ini, pakai apa? Penggaris selentur 30 cm yang 1000-an tuh loh. Itu beli berapa, kayak beli 7 atau berapa gitu, terus dilem di pinggirannya gitu. Tapi setelah aku konsultasi sama beberapa teman di komunitas, ternyata pakainya adalah mika pagar. Jadi aku beli mika pagar. Kemarin maksimal beli mika pagar itu kan lebarnya 1 meter gitu kan. Nah, nanti tinggal kesininya panjangnya mau berapa. Minimal beli adalah 1,5 meter kemarin aku. Mika pagar itu belinya di toko bangunan. Di situ ada banyak warna. Aku pakai yang putih susu. Harganya 1,5 meter itu 14.000 dan itu masih sisa banyak banget. Kalian kalau misal mau bikin arena kayak gini berapa 5 atau 6 gitu, kayaknya masih cukup 1,5 meter itu. Oke, di segmen yang terakhir aku pengen bahas di arena yang aku bikin ini. Aku pakai whiteboard. Jadi papan tulis bekas, yang buat spidol bekas. Aku malas motong, jadi bentuknya masih kotak, masih papan tulis banget.
Terus habis itu buat dindingnya aku pakai akrilik tebalnya 2 mm yang aku kemarin itu habisnya berapa ya, nggak nyampe 2 meter. Ini papannya ukuran 60 kali 40 cm. Kalau bisa ada kok papan tulis yang besarnya berapa ya, 80-40 atau 90-40, aku agak lupa. Tapi kalau misal pengen ikut-ikutan kayak aku yang pakai papan tulis, aku saranin pakai papan tulis yang lebih besar lagi, kecuali kalian pakai papan tulis bekas yang ya udah seadanya aja. Cuman menurutku, aku pribadi ini kurang besar. Kurang. Ya aku bilang tadi Kak, jadi Kak misal arenanya terlalu kecil, kurang seru aja, nggak ada ngedasnya gitu. Tapi gitu, jadi papan tulis, jadi yang aku pakai buat alas licinnya adalah melamine board. Base dan alasnya udah dapat sepaket di papan tulisnya. Terus habis itu aku tinggal mikirin buat dindingnya. Dindingnya aku pakai akrilik 2 mm. Yang tebalnya 2 mm. Kemarin buat beli akriliknya ini habis 20.000. Itu pun masih sisa dikit. Terus habis itu buat masangin akriliknya ke boardnya, aku pakai klem kaca. Klem kaca ini aku pakai 12 biji, tapi sebenarnya nggak 12 juga kayaknya nggak apa-apa deh. Ini karena kemarin beli 10.000 dapat 12 aja, aku pasang semuanya aja. Soalnya juga buat apa juga kan. Aku pakai 12 biar lebih kenceng aja. Terus habis itu yang dinding lapisan tengahnya aku pakai Eva Spons, tebalnya 4 mili. Terus yang bagian dalam pakai fiber Mika Pagar. Mika Pagar nggak ada mili-miliannya, ukurannya cuma segitu doang. Pilih aja yang paling tipis. Ya, disclaimer dulu, aku harusnya ini di awal ya. Jadi aku tidak ada bakat pertukangan sama sekali. Ini adalah dibangun orang yang nggak ngerti pertukangan dengan alat seadanya. Basic tool di rumah lah, kayak screwdriver plus minus gitu harusnya kan di rumah punya gitu. Terus kayak lem Alteco gitu pasti double tip gitu pasti di rumah punya. Nah, sama ada satu lagi aspek ketika kalian bikin arena crash gear sendiri yang bukan akrilik bawahnya ya, apalagi kayak yang kasusnya mirip aku pakainya melamin, ini lawan crash gear bakalan gampang banget ngegores-gores bawahnya. Dan semakin lama ngegores-gores, makin jelek kan, makin nggak licin dan lain sebagainya. Nah, buat bikin tetap licin, aku saranin kalian kasih silikon motor yang buat ngilapin motor tuh loh. Ini bukan promosi tapi ya semacam kit motor gitulah. Kalau kalian punya di rumah yang buat bersihin motor, bisa kalian aplikasiin di sini. Atau kalau misal beli, ini tadi berapa sih, beli 16.000. Silikon ini fungsinya adalah melindungi, jadi kayak bikin lapisan super tipis, lapisan silikon itu antara si alasnya dan crash gear-nya. Satu, bikin awet roda crash gear-nya nggak cepet aus. Yang kedua, dia efek samping dari silikon itu kan makin licin. Tahu nggak sih yang kalian misal disemprotin di jok belakang, terus nanti ketika ngerem ceweknya terus ke depan gitu gara-gara joknya licin. Nah, itu kan gara-gara silikonnya ini. Kalian bisa pakai merek apapun, silikonnya terserah kalian. Kalau aku yang gampang aja cari di sekitar sini. Nah, ini bikin tambah licin dan bikin awet si crash gear-nya ini. Baiklah, kayak gitu aja video sekarang. Nanti kalau misal ada upgrade di arenanya, aku bakal kasih updatean juga. Atau kalau misal nanti aku dapat sesuatu yang lebih baru buat bikin arena yang lebih bagus dari ini, dengan tentu saja dengan harga yang di bawah harga pasaran arena yang bener ya, aku bakal coba bikin lagi juga. Kalau misal ada ide atau saran atau insight gimana pun yang selama video aku belum kepikiran, kalian bisa tulis di kolom komentar biar yang lain juga bisa baca. Kayak gitu, terima kasih. BTW kalau ada yang daerah sekitaran Boyolali, Solo pengen main crash gear bareng, tulis aja di kolom komentar, nanti kita main bareng. Dadah.